Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sikap saya kepada orang tua saya yang fanatik kepada ormas yang beranggapan perbuatan bid'ah itu tidak apa-apa asal baik, dan pernah saya menolak suatu perbuatan bid'ah. Tidak usah disebutkan contohnya ya. Saya lebih memilih ikut kajian sunnah yang sebenarnya, dan saya pernah mendakwahi dan berdebat ikut Al-Quran dan sunnah diajarkan Nabi, dan saya dibilang seperti Muhammadiyah dan seterusnya. Baik, tidak usah sebutin nama-nama ormas, nama perbuatannya teman-teman sekalian. Kalau anda sudah faham bahwa saya ini perbuatan bid'ah atau ini perbuatan yang Nabi tidak contohkan dan kita tidak ingin kerjakan, ya sudah, kita jangan kerjakan. Masalah orang tua, tetangga yang masih melakukan, kita ingatkan semampunya. Mereka tidak mau, ya sudah, semua diapain. Gak mungkin kita maksain kan. Yang penting teman-teman, banyak orang yang sudah ngikutin kajian sunnah, mereka tidak maksimal dalam mengerjakan sunnah. Seperti contoh, banyak teman-teman ikut pengajian sunnah, sudah pelihara jenggot, sudah nggak isbal, udah mulai ini, tapi mukanya selalu abusan kantarira. Tahu apa? Nggak mau salam, nggak negur orang sakit nggak dijenguk, orang butuh nggak dibantu. Mestinya antum di saf pertama itu. Orang miskin kita yang paling pertama beri. Orang butuh bantuan kerja gotong royong, kita yang paling pertama hadir. Takziah, kita yang paling pertama datang. Contohkan sunnah Nabi, bawain makanan, doain, sabarin, pulang. Itu kan sunnah Nabi. Masalah orang lakukan ritual-ritual yang dianggap tidak ada sunnahnya, maka itu mereka. Kita nasihatin, doakan, tapi kita tetap tunjukkan sunnah. Jadi jangan nanti orang menganggap, oh orang ini alirannya kayaknya lain nih. Karena tidak senyum, tidak sapa, tidak bantu. Nggak ada orang teman-teman kita kasih makan, kita kasih minum, dibantu, dijenguk, disenyumi, lalu kemudian marah dengan kita. Kan tidak mungkin, sudah manusiawi itu. Tapi kalau dia abusan kantorira tadi, ya, itu jadi masalah. Tidak mau senyum, tidak mau salam, eksklusif. Begitu ketemu yang paling pertama dilihat celananya cingkrang nggak ini? Kalau enggak berarti bukan teman, bukan sohib. Salah itu. Kan gitu, salah. Semua yang syahadah saudara kita muslim. Tegur, sapa, mungkin dia belum faham. Jadi mad'u, bisa kita jadi penyebab hidayahnya kan gitu. Jadi tunjukkan sunnah yang sebenarnya, harusnya begitu. Apalagi orang tua, hati-hati. Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan ucapkan uff. Uff ini kata ulama tafsir, semua bahasa dunia tahu apa itu uff. Masya Allah. Ini mestinya ada yang sortir nih, sesuai tema saja dulu. Jangan bilang uff. Uff ini semua orang suku di dunia tahu apa itu uff. Kalau kita Indonesia nak beli nak, nanti aja ibu, nanti aja ayah, ayah ini, ibu ini. Jangan dan jangan bentak mereka, dan ucapkan kepada mereka qaulan karima. Qaul itu perkataan, karim ini teman-teman, karim ini di atas baik ya. Jadi kalau tidak tahu bahasa Indonesia, kalau ada orang baik, kalau ada orang di atas baik, di dalam bahasa Arab itu ada tingkatan begitu. Kalau orang baik biasa ada juga bahasanya orang yang sangat baik, karim namanya, orang karim. Karim itu ada orang yang suka memberi, ada orang yang memberi, tapi memberi kalau diminta. Ada orang tidak diminta pun dia memberi, suka dengan tamu, suka memberi, suka sapa. Ini namanya orang karim. Allah bilang apa? Ucapkan kalimat yang karim. Jadi biar dia marah-marah, kita baca bahasa tetap santun, kan gitu. Orang tua kafir saja berlaku hukum ini, apalagi orang tua muslim. Jadi jangan hanya karena masalah ada bid'ah dilakukan lalu kita membenci. Tidak, doain, sabar, gitu kan. Tetap tunjukkan bakti kita kepada beliau, gitu. Supaya mudah-mudahan bisa menjadi penyebab hidayahnya, gitu.